Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puput Safitri. A. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Syahid. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahan dengan Dewi Saro. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, yakni Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, dan tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina, putri Sunan Gunung, adik dari Sunan Kudus, dan Dewi Roro Noroyono, putri Ki Ajeng Ngerang dari pernikahan dengan Dewi Sujina. Sunan Muria dikaruniai seorang anak yang bernama Saridin, dan dari Dewi Rorono Yorono, Sunan Muria dikaruniai 3 orang anak. Anak Sunan-Sunan Nyamplungan, Raden-Raden, Ranti, dan Dewi Nasiki. B. Strategi dakwah Sunan Muria. Sunan Muria menyebarkan agama Islam dengan cara yang halus, seperti yang dilakukan oleh ayahanda beliau, yakni Sunan Kalijaga. Raden Umar Syahid mempunyai peran penting dalam proses penyebaran Islam di sekitar Gunung Muria. Tempat tinggal Sunan Muria berada di puncak Gunung Muria, yang salah satu puncaknya bernama Colo. Gunung tersebut terletak di sebelah utara kota Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Safira, kelas 12 IPS, pelajaran SKI. Cara berdakwah berbeda dengan sang ayah. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Di sana Sunan Muria banyak bergaul dengan rakyat jelita sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, bergadang, dan melaut. Sunan Muria menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Cara beliau menyebarkan agama Islam dengan tetap mempertahankan kesenian beliau juga, yang kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. C. Peran Sunan Muria terhadap peradaban Indonesia. Sunan Muria sering berperan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah, betapapun rumitnya masalah itu. Solusi pemecahannya selalu dapat diterima oleh semua pihak yang berseteru. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Tidak ada yang meragukan reputasi Sunan Muria dalam berdakwah. Dengan gayanya yang moderat, mengikuti Sunan Kalijaga, menyelusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa, misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga, seperti nelung, dino, sampai nyewu, yang tak diharamkannya hanya tradisi berbau klinik, seperti membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji diganti dengan doa atau selawat. Sunan Muria juga berdakwah lewat berbagai kesenian Jawa, misalnya menciptakan macapat, lagu Jawa, lagu Sinom, dan Kinanti dipercayai sebagai karya Sunan Muria yang sampai sekarang masih lestari. D. Peninggalan Sunan Muria. 1.
Parijoto. Parijoto merupakan dua buah yang terdiri dari madu lebah atau anal dan jintan hitam atau habatus sauda. Kedua ini baik dikonsumsi untuk ibu hamil karena memiliki kandungan gizi yang baik untuk memperkuat kehamilan. Parijoto memang dibesarkan di sekitar rumah Sunan Muria, namun kini kedua buah ini dapat ditemukan di berbagai wilayah, terlebih saat banyak perusahaan yang telah mengembangkan dua jenis buah ini dalam bentuk kemasan obat yang mudah untuk dikonsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Pagesaji. Pagesaji merupakan salah satu jenis tumbuhan dengan nama sikas yang digunakan sebagai tanaman pengusir hama pada tanaman padi. Sampai saat ini, pagesaji digunakan oleh sebagian besar masyarakat terutama di Gunung Muria. 3. Pohon jati keramat masin. Pohon jati telah hidup selama ratusan tahun sejak Sunan Muria tumbuh hingga tiada. Saat ini tidak ada satu orang pun yang berani menebang pohon jati ini karena telah dipercaya memiliki kekuatan yang dapat berdampak pada orang yang memotongnya. Masyarakat di sekitar percaya bahwa pohon ini memiliki penunggu yang memiliki kekuatan besar untuk menunggu pohon tersebut sehingga memiliki kekuatan untuk menyelakai orang yang berusaha menebangnya. 4. Bulusan dan kayu adem ati. Bulusan dan kayu adem ati. Saat itu dikala Sunan Muria masih ada, hiduplah seekor bulus atau kura-kura berukuran kecil. Bulus ini dipercaya bukan bulus biasa melainkan jelmaan manusia. Ada juga sebuah pohon keramat yang dinamakan kayu adem ati oleh masyarakat. Dahulu bulus dan pohon ini sempat menghilang secara gaib, namun akhirnya dengan sendirinya kedua benda ini kembali lagi tepat di saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Febransa dari kelas 12 IPS akan menjelaskan air gentong keramat peninggalan Sunan Muria. Air keramat ini diposisikan sebagai ritual terakhir berziarah setelah memanjatkan doa, sehingga berkah doa yang dipanjatkan dalam ritual ziarah makam Sunan Muria mengalir ke air yang diambil dari gentong keramat peninggalan beliau. Pengunjung yang meminum air gentong ini tujuannya untuk mengalap barokah Mbah Sunan Muria. Masyarakat juga percaya bahwa air gentong keramat peninggalan Sunan Muria bisa dijadikan obat segala macam penyakit. Masyarakat juga menggunakannya untuk berbagai macam obat untuk menghalang semua penyakit. Selain itu juga bisa menyehatkan badan, dan juga pengunjung yang membasuh mukanya dengan air ini, mereka percaya bahwa air dari gentong ini bisa memberi aura positif dan bagi peminumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.